Ya, Kelenteng Bonbio itu dibangun pada masa kolonial Belanda. Jadi sekitar abad ke-19. Berdirinya Kelenteng Bonbio itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang ditetapkan pada tahun 1830-an dan semakin diperketat pada tahun 1860-an. Ada dua kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, yaitu kebijakan Wekensstelsel dan kebijakan Passenstelsel. Kebijakan Wekensstelsel itu adalah sebuah kebijakan di mana orang-orang Tionghoa diharuskan menempati wilayah pemukiman yang sudah ditentukan. Nah, wilayah itu kemudian disebut dengan pecinan. Sedangkan kebijakan Passenstelsel adalah kebijakan di mana ketika orang-orang Tionghoa keluar dari wilayah pemukimannya, mereka harus membawa semacam surat pas jalan. Nah, dari dua kebijakan itu membuat masyarakat Tionghoa berkembang menjadi sebuah komunitas yang terpisah dari komunitas lainnya. Nah, dari kebijakan ini kemudian berkembang lagi, pemerintah kolonial Belanda mendorong orang-orang Tionghoa untuk mengidentifikasi kembali identitas ketionghoaannya. Nah, untuk memperkuat identitas ketionghoaannya, untuk mempelajari budaya Tionghoa, mereka memiliki ide untuk mendirikan sebuah bangunan. Nah, bangunan itu yang kemudian kita kenal dengan kelenteng. Nah, maka pada tahun 1882, beberapa tokoh-tokoh Tionghoa yang cukup terkemuka di Surabaya, yaitu Go Tik Li, misalnya Lo Tun Siong, itu menghadap kepada salah satu opsir Tionghoa pada waktu itu, yaitu Te Bon Ke, yang tempat tinggalnya ada di Jalan Karet. Nah, dari hasil perundingan, akhirnya mereka mendapatkan sebidang tanah sekitar 500 meter persegi di daerah Kapasan. Kemudian dibangunlah sebuah kelenteng bernama Bun Jiangsu yang selesai pada tahun 1883. Jadi sejak tahun 1883 itu orang-orang Tionghoa mulai bisa mempelajari kembali budaya-budaya Tionghoa, terutama yang terkait dengan kesusastraan. Nah, memang Kelenteng Bun Jiangsu ini awalnya ditujukan untuk mempelajari kesusastraan Tionghoa, terutama hal-hal yang terkait dengan kitab-kitab klasik. Karena dari kitab-kitab klasik ini, orang-orang Tionghoa tahu bagaimana sejarah Tiongkok pada masa lalu. Nah, kemudian nama Kelenteng Bun Jiangsu itu pada tahun 1899 oleh Go Tik Li diubah namanya menjadi Bonbio. Dan sejak berubah nama menjadi Bonbio, apa yang dipelajari itu adalah khusus mengenai ajaran-ajaran Konghucu. Jadi masyarakat Tionghoa semakin bersemangat sekali untuk mempelajari agama Konghucu di Kelenteng Bonbio, mulai dari usia remaja sampai orang-orang tua. Dan orang-orang Belanda menyebut Bonbio itu dengan sebutan gereja Bonbio. Ini sangat menarik karena ternyata kelenteng ini berbeda daripada kelenteng-kelenteng yang lain. Kenapa disebut dengan gereja? Karena ternyata tata cara peribadatannya ada sedikit kemiripan dengan gereja. Tapi pada tahun 1902 itu muncul sebuah gerakan yang sangat mengejutkan, yaitu menentang Handels Vereniging Amsterdam. Itu adalah sebuah kongsi dagang milik orang-orang Belanda. Nah, dan di sini ternyata orang-orang Tionghoa mengalami kemenangan. Nah, dari pendapat orang-orang Tionghoa pada waktu itu ya dikatakan bahwa keberanian orang-orang Tionghoa itu juga setelah mereka mempelajari agama Konghucu. Jadi di dalam ajaran Konghucu itu diajarkan supaya orang-orang Tionghoa itu menjadi orang-orang yang kritis. Dan orang-orang Tionghoa harus memperhatikan pendidikan. Karena dengan pendidikanlah orang-orang Tionghoa itu bisa duduk sejajar dengan kelompok masyarakat yang lain, termasuk dengan orang-orang Eropa.
Oleh sebab itu, ketika orang-orang Tionghoa memenangkan kasus melawan HVA dan mendapatkan uang 25.000 gulden, uang itu digunakan untuk membangun sebuah sekolah yang kemudian disebut dengan Tionghoa Hao, ya, kemudian dirubah lagi menjadi Tionghoa Weikuan. Nah, tidak lama setelah peristiwa itu, Kang Yue, seorang reformis dari Tiongkok dan dia memimpin gerakan agama Konghucu di sana, datang ke Surabaya. Nah, ketika dia datang ke Surabaya, dia juga datang ke kelenteng Bunbyo. Dia mengatakan bahwa kelenteng ini sangat megah, ya. Arsitekturnya juga sangat bagus, menyerupai bangunan yang ada di Tiongkok. Tapi sayang, tempatnya itu ada di tengah kampung, tidak di pinggir jalan besar. Nah, oleh sebab itu dia mengusulkan ya supaya bangunan kelenteng digeser ke depan, ke pinggir jalan raya supaya dapat dilihat, ya, dapat dan mudah diakses oleh masyarakat. Dia pun juga mengusulkan supaya nanti di belakang gedung itu nantinya juga dibangun sekolah. Nah, dari saran Kang Yue itu tadi, pengurus Bunbyo, pengurus kelenteng Bunbyo kemudian berembuk atau berdiskusi dengan Kapiten Tetuan Ing untuk membangun gedung kelenteng yang baru, yang kemudian kelenteng itu selesai dibangun pada tahun 1906 dan sekolah selesai dibangun pada tahun 1907. Jadi di sini menunjukkan bahwa kelenteng Bunbyo dan juga umat, ya, kelenteng Bunbyo itu memiliki semangat yang luar biasa untuk memperjuangkan kondisi orang-orang Tionghoa pada saat itu, juga sangat peduli terhadap pentingnya pendidikan. Kemudian tahun 1945 ketika Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, tidak lama kemudian Surabaya menghadapi perang yang cukup besar yang kita sebut dengan perang 10 November. Nah, disinilah peran sosial dari kelenteng Bunbyo itu ditunjukkan. Jadi kelenteng Bunbyo itu kemudian menjadi tempat untuk menampung orang atau arek-arek Surabaya yang menderita luka-luka, ya, karena berperang pada waktu itu. Kemudian orang-orang Tionghoa yang tinggal di Kapasan dan juga pengurus kelenteng menyediakan semacam dapur umum begitu untuk membantu masyarakat yang ikut berperang pada waktu itu. Nah, itu berlangsung sampai tahun 1949. Jadi perang-perang itu kan berjalan cukup lama. Nah, jadi sampai tahun 1949 kelenteng Bunbyo sebagai tempat peribadatan juga menjalankan fungsi sosialnya seperti itu. Gerakan untuk memberantas buta huruf, ya, itu juga berlanjut sampai pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, para pengurus kelenteng Bunbyo itu berupaya untuk menghidupkan kembali gerakan memberantas buta huruf tidak hanya di kalangan wanita tetapi juga untuk anak-anak, karena pada waktu itu masih banyak sekali anak-anak yang tidak bisa menikmati pendidikan sehingga tingkat buta huruf itu sangat tinggi. Apalagi pemerintah RI pada waktu itu mengalami kondisi ekonomi yang sangat sulit, belum ada kemampuan untuk mendirikan banyak sekolah. Jadi kelenteng Bunbyo dibuka untuk mengajari juga anak-anak untuk belajar membaca. Nah, kemudian kelenteng Bunbyo itu juga berinisiatif untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ya. Jadi waktu itu dibuka semacam klinik tusuk jarum. Nah, selain kesehatan juga ada kegiatan lain, misalnya setiap kegiatan sembahyang King Hoping itu para pengurus menggerakkan, ya, umat Konghucu untuk bagi-bagi sembako. Sembako itu pun juga dibagikan kepada semua warga yang membutuhkan, yang terutama tinggal di daerah Kapasan, dan itu sudah berjalan cukup lama. Tahun 1965 di Indonesia terjadi sebuah tragedi besar, yaitu Gerakan 30 September. Nah, Gerakan 30 September yang sebenarnya itu terjadi di Jakarta ternyata berdampak sangat luas, ya, ke seluruh Indonesia dan juga berdampak terhadap masyarakat Tionghoa, terutama menyangkut aktivitas-aktivitas sosial, budaya maupun politik. Mereka sangat dibatasi sekali.
Nah, pemerintah selanjutnya yang disebut dengan pemerintah Orde Baru itu menduga bahwa pada peristiwa itu ada campur tangan pemerintah Tiongkok yang kebetulan berideologi komunis. Nah, sayangnya ternyata apa yang diduga oleh pemerintah Orde Baru itu berimbas kepada budaya masyarakat Tionghoa. Seakan-akan budaya masyarakat Tionghoa itu identik dengan ideologi komunis, ya meskipun tidak seperti itu. Nah, karena hal itulah maka pemerintah Orde Baru mengeluarkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang membatasi aktivitas orang-orang Tionghoa. Nah, otomatis aktivitas Kelenteng Bonbio juga menjadi sangat terbatasi, baik itu aktivitas keagamaannya, kemudian aktivitas budayanya. Dalam hal kebudayaan, misalnya kegiatan barongsai yang biasanya diselenggarakan setiap Imlek, ya itu tidak bisa lagi dilakukan. Kalau misalnya mau menyelenggarakan ya hanya di dalam kelenteng, tidak bisa keluar kelenteng. Kemudian untuk peribadatan ya juga dilakukan secara tertutup. Masih boleh orang-orang Tionghoa untuk sembahyang ke kelenteng, tetapi dengan jumlah yang terbatas. Karena ketika mereka melakukan peribadatan ya yang biasanya dilakukan di setiap hari Minggu ya ataupun kegiatan perayaan yang lain itu harus izin dulu begitu kepada pemerintah setempat atau kepada kepolisian setempat. Nah, artinya aktivitas keagamaan itu menjadi sangat terbatasi pada waktu itu. Nah, menjadi sangat terbatasi sekali ketika pemerintah memutuskan tidak mengakui ya agama Konghucu sebagai agama yang ada di Indonesia. Nah di sini menjadi sebuah tantangan ya bagi umat Kelenteng Bonbio untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ajaran Konghucu itu adalah sebuah agama. Selain itu juga harus ada upaya ya waktu itu menunjukkan bahwa ajaran Konghucu itu tidak bertentangan dengan Pancasila, justru sejalan dengan ideologi Pancasila kita. Ya, namun perjuangan itu bukan sebuah perjuangan yang ringan ya, bersama dengan masyarakat agama Konghucu yang ada di kota-kota lainnya, mereka bahu-membahu untuk bisa membuktikan kepada masyarakat, kepada pemerintah bahwa masyarakat Tionghoa terutama yang beragama Konghucu juga memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada negara. Pada waktu saya TK itu sering diajak ya ke Kelenteng Bonbio oleh engku saya. Engku itu adalah adik dari mama saya. Beliau juga seorang rohani bang sebetulnya. Pada waktu masih Joseon atau Kosing, kemudian sampai Bense. Namanya Puajinan. Memang rumah saya tidak terlalu jauh dari Kelenteng Bonbio ya. Tapi namanya orang tua sayang anak ya, dan memotivasi anaknya untuk datang ke Bonbio, ayo berangkat tiap minggu ke Bonbio, dikasih sangu untuk naik becak ya kan, karena masa anak-anak itu melihat uang itu ya ngapain diberikan tukang becak ya kan, atau naik becak uang bisa ditempuh dengan jalan kaki dan tidak jauh lewat kampung itu, jadi uangnya itu bisa dipakai untuk jajan. Mengenai situasi politik kan belum tahu saya ya kan, cuma yang saya tahu di Kelenteng Bonbio ada kebaktian, ada peribadatan, perayaan, ya kan, kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Di saat itu saya tidak merasakan ada sesuatu tekanan atau apapun ya, karena ketika kita beribadah umatnya juga rame, kelentengnya penuh, apalagi ketika perayaan-perayaan hari besar seperti peringatan hari kelahiran Nabi Konghucu, peringatan hari wafat Nabi Konghucu itu sangat ramai, dan itu dilakukan dalam sehari itu beberapa kali kegiatan, artinya beberapa kali kebaktian ya kalau waktu itu ya. Jadi saya nggak merasakan sebuah atmosfer yang menakutkan atau mencekam ya saat itu. Tetapi sebetulnya kemeriahan itu ternyata ketika saya perhatikan hanya di dalam, tidak di luar gitu loh. Nah ini yang semakin hari kita rasakan semakin kental ketika kita juga bergaul dengan teman-teman yang di sekolahnya mungkin awalnya ada pelajaran agama Konghucu, tapi kemudian nggak ada. Saya memang sekolah di sekolah Kristen, saya sekolah di sekolah Katolik, sehingga saya tidak merasakan itu. Kecuali ketika di sekolah pada hari-hari terutama pada saat Imlek, biasanya kita juga kesulitan karena pada hari itu kita nggak libur gitu loh. Padahal di rumah selalu diadakan kegiatan
persembahyangan atau persiapan-persiapan menjelang Imlek itu. Ternyata ada perlakuan yang berbeda. Saya baru mulai merasakan itu gitu. Di sekolah pun pada waktu saya juga mengikuti pelajaran agama Konghucu. Saya kira pada waktu di zaman saya ya, sekitar di atas 60% masyarakat Tionghoa itu Konghucu. Karena saya suka seni, akhirnya kita buat buletin yang namanya Jenius. Pada awalnya ditentang, memang ditentangnya kan menjadi satu masalah nanti ya. Ini kan berbicara agama. Saya berpandangan kalau ada sesuatu yang niat baik, kenapa tidak? Bisa dilihat dari edisi pertama yang bertanggung jawab adalah Ketua Pakin. Pada waktu itu saya adalah Ketua Pakinnya. Pakin ini adalah anaknya lembaga ya, yang lebih besar yaitu Pakin. Karena itu berkembang sampai beredar seluruh Indonesia. Dari support, saya masih ingat bahwa dari buletin saya pun bisa menggalang dana untuk membantu Matakin yang pada waktu itu minim pendanaan, kita galang lewat sana juga. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya melihat juga sebetulnya waktu itu di Bunbyo juga ada sekolah kan, sekolah TK maupun sekolah SD yang juga tempatnya sangat seadanya. Jadi ruang Bunbyo yang terbatas itu selain digunakan untuk ibadah juga digunakan disekat-sekat untuk sekolah. Kemudian juga ruangan Bunbyo itu yang bagian belakang yang sekolah itu yang dipakai, yang sekarang sedang dibangun itu dulu juga belum berada di tangannya Bunbyo. Dalam artian waktu itu masih dipakai oleh Petra. Ya seadanya itu. Karena belakang kita tidak bisa pakai loh. Jadi semua kegiatan itu adanya di depan. Termasuk ketika kita ada acara-acara peringatan Hari Lahir Nabi yang selalu meriah, di mana panggung itu dibikin di samping kiri atau kanan altar itu ya, jadi dibangunkan panggung. Tetap bisa bikin pertunjukan gitu loh. Jadi sekalipun dalam kondisi yang sangat terbatas itu. Kemudian yang menariknya lagi itu selalu ketika waktu perayaan hari lahir itu tempatnya itu pasti penuh. Jadi yang di dalam pasti gak nampung. Jadi pasti keluar sampai deket pagar sudah. Notok-tok semua di lahan dipakai untuk tamu. Bahkan banyak yang berdiri juga. Jadi artinya waktu itu suasananya juga sangat meriah ya. Sekalipun waktu itu kita nggak merasa bahwa ternyata ada diskriminasi itu ada. Ada pelarangan-pelarangan untuk mengadakan perayaan-perayaan yang hanya boleh dirayakan secara internal. Kemudian pelajaran-pelajaran pendidikan secara formal di sekolah kan mulai dicabut. Yang saya tahu terakhir itu 1985. Pelajaran agama Konghucu sudah nggak ada itu. Dengan dihapusnya pendidikan agama Konghucu di sekolah-sekolah. Ini yang secara signifikan menggerogoti generasi mudanya. Itu yang paling kelam. Sehingga untuk regenerasinya kan susah. Yang tinggal hanya orang-orang yang mempunyai tetap punya semangat seperti itu. Penyantuman kolom agama di KTP tidak bisa Pak menyantumkan agama Konghucu, sehingga asal aja di Dispenduk Capil daripada kolom agamanya kosong bisa aja diisi Kristen, Buddha, Katolik, terserah, tinggal ngomong aja. Padahal secara de facto dia bukan umat itu. Jadi kita baru merasakan ada perasaan diskriminasi itu ketika kita mulai beranjak di atas 17 tahun mungkin ya. Ketika apa? Ketika kita berhadapan dengan administrasi negara, birokrasi negara. Di mana kita mulai merasakan karena kita harus buat KTP, kartu identitas. Ya, jadi kita bikin kartu identitas itu di sanalah kita baru mulai merasa. Kenapa? Karena kita kaget. Konghucu udah ada di sini. Saya menjadi warga negara Indonesia kalau nggak salah 1986. Ya. Saya bilang saya menjadi warga negara Indonesia itu disumpah secara agama Konghucu. Berita acara sumpah saya itu secara agama Konghucu. Ada buktinya secara yuridis, ya kan? Berarti negara mengakui kan? Kalau negara mengakui, ya harusnya bisa tercantum kan? Tapi yang tetap nggak bisa, karena nggak ada. Ya kan? Jadi ini kan pertentangan dengan pasal 29
ayat 1 bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan memeluk agama, ya kan, melaksanakan ibadah secara agamanya masing-masing. Kehidupan sosial di Kelenteng Bunyu tetap berjalan meskipun terbatas. Artinya semua dirayakan di secara internal. Tapi waktu itu Kelenteng Bunyu sempat bersitegang masalah KTP. Kalau nggak salah itu zamannya Pak Anli Cenggana, kalau nggak salah itu ya. Itu jadi mereka memperjuangkan KTP Konghucu itu. Waktu itu ketua kelentengnya Pak Bingki gitu. Jadi ada upaya supaya agama Konghucu bisa masuk ke dalam KTP itu, karena itu sudah era reformasi, itu sudah bukan orde baru lagi, itu era reformasi, termasuk mencatatkan perkawinan secara Konghucu kalau nggak salah itu sudah masuk era reformasi kalau nggak salah gitu. Karena waktu era reformasi itu kan agama Konghucu sudah ini ya diberi kebebasan, tapi kok catatan sipil tetap nggak mau gitu mencatat perkawinan mereka. Ada beberapa kali di Bunbyu itu dilaksanakan upacara pernikahan, memang nggak banyak tapi ada, dan itu tidak masalah loh. Saya nggak tahu ya, itu mungkin sekitar masanya Pak Budi Wijaya itu ya, yang ketika melaksanakan pernikahan di Bunbyu itu yang mulai mencuat kemudian. Ketika kita mau mencoba bersuara tentang hak ya, persamaan hak di dalam melaksanakan kewajiban ibadah, nah itulah mulai terasa. Artinya birokrasi dalam hal ini merasa mulai diselentik gitu seolah-olah ya. Mereka justru ketika diingatkan itu, mereka justru malah menutup, dalam artian tambah ditutup kita gitu. Jadi semakin sengit akhirnya. Nah, pada saat itulah menjadi saat-saat di mana kita itu menjadi sorotan, termasuk dalam hal ini ketika itu, seingat saya itu sospol. Jadi ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rame, sospol pasti datang gitu loh. Kemudian nanya-nanya ke kita, kepolisian nanti pasti datang, surat izinnya mana dan lain sebagainya. Jadi masa-masa Pak Bingki itu menurut saya masa-masa di mana tekanan terhadap kebebasan hak sipil kita itu mulai kita rasakan luar biasa. Harus diakui bahwa pada awal-awal itu Bunbyu itu tertutup ya. Saya baru paham ketika saya mulai beranjak dewasa. Tapi waktu saya kecil saya nggak merasakan itu. Sejak eranya Pak Bingki masuk ke dalam itu, saya merasakan sebuah atmosfer yang berbeda dalam pengertian bahwa beliau mulai memberi perhatian terhadap hal-hal yang seperti itu. Maka diadakanlah kegiatan yang namanya pembagian sembako. Dan itu akhirnya mengundang sospol untuk datang. Ya ditanya, ini harus dibubarkan karena nggak ada izinnya. Nah, Pak Bingki kan melawan ya, dalam seingat saya beliau melawan. Ya mereka akhirnya menyerah. Loh, kita ini mau bantu orang kok jadi masalah sih, kenapa? Salahnya apa kita itu? Pada waktu itu saya sempat juga dilarang. Kenapa? Pada waktu saya mengadakan pendalaman iman Konfusian di satu tempat, ada yang melaporkan yang nggak benar, sehingga ada pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa ada nanti ada pemanggilan, karena pada waktu dianggap agama Konghucu dilarang. Mungkin saya juga sempat mengalami satu hal yang mungkin saya perlu juga sampaikan di sini. Ketika pertama kali barongsai kembali dimainkan di Bunbyu sejak adanya Syekh Sebingki Rawan yang menjadi pelopor untuk perubahan-perubahan juga di sana, itu barongsai dimunculkan lagi. Tapi setelah itu, nah ini ada pemanggilan terhadap pengurus, kemudian barongsai itu disita, termasuk orang tua saya itu juga dipanggil di kepolisian waktu itu untuk memberi keterangan, kenapa kok ada sampai main barongsai. Nah, suasana saat itu juga sangat tegang ya, karena beberapa teman khawatir, ini gimana ini nanti gak pulang ini. Jadi waktu itu yang sempat ditahan, yang saya ingat itu Haksu Tan Samjun, Haksu Bingki waktu itu belum Haksu, kemudian Un Songki, ayah saya, karena kebetulan mereka ini semua pengurus gitu loh. Tapi ternyata untung kita kejadian itu enggak lama, jadi artinya ya akhirnya tetap orang tua kita pulang ya, tapi mungkin dengan kesepakatan apa saya nggak tahu persis sih, saya juga nggak terlalu
banyak tanya waktu itu ya, karena orang tua saya juga agak banyak cerita tentang itu gitu loh. Mungkin juga beliau khawatir kalau nanti keluarganya jadi khawatir gitu loh. Jadi kita itu diawasi oleh Sospol seingat saya waktu itu. Tantangannya banyak macam pada waktu itu, sehingga saya pernah di dalam salah satu khotbah katakan Bunbio adalah benteng terakhir umat Konghucu. Karena saya berpikirin pada waktu, kalau kita tidak memulai, orang pun tidak akan tergugah hatinya. Mulai dulu yang kecil. Artinya Bunbio harus menjadi pelindung bagi umat Konghucu apapun. Kalau saya dengar cerita-cerita dari para sesepuh bahwa kelenteng Bunbio ini sesuatu kelenteng yang sangat bersejarah. Banyak sekali tokoh-tokoh Tionghoa yang lahir dari Bunbio. Ya kan? Majunya sebuah negara, majunya sebuah Bunbio bisa mendatangkan berbagai macam ahli tanpa ditanya agamamu apa. Contoh yang sederhana, misalnya kita mau memberi pelajaran bahasa Mandarin misalnya, di Bunbio diadakan kursus, ya kan, syukur-syukur ada yang umat Konghucu yang bisa. Oke, tapi kalau nggak ada umat agama yang lain, kalau mau mengajar di Bunbio, masa ditolak? Kamu bukan Konghucu, nggak bisa. Padahal di Bunbio adalah ahli, kan tidak seperti itu. Visinya apa kalau di Bunbio? Memajukan, mengembangkan ajaran agama Konghucu yang lebih luas lagi, melestarikan tradisi dan budaya Tionghoa. Selesai sebetulnya. Pada masa Orde Baru, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan agar lembaga agama Konghucu itu masuk ya ke dalam Dewan Wihara ya. Nah, Dewan Wihara itu kan sebuah lembaga umat beragama Buddha. Nah, tentu saja para pengurus kelenteng Bunbio ya yang mengetahui betul bahwa ajaran Konghucu itu memiliki banyak perbedaan dengan agama Buddha. Mereka menentang kebijakan itu. Mereka tidak mau memasukkan agama Konghucu ke dalam Dewan Wihara dan juga tidak mau mengubah kelenteng Bunbio itu menjadi kelenteng Tridharma. Jadi umat kelenteng Bunbio tetap konsisten ya, menunjukkan pada masyarakat bahwa kelenteng Bunbio itu adalah kelenteng untuk umat agama Konghucu. Nah, kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan agar agama Konghucu itu masuk Dewan Wihara? Karena pada waktu itu agama Konghucu sudah tidak diakui lagi oleh pemerintah sebagai agama resmi. Nah, kemudian pemerintah melihat bahwa agama Konghucu itu memiliki kesamaan mungkin ya dengan agama Buddha yang juga banyak dianut oleh orang-orang Tionghoa. Nah, karena alasan itulah ya mereka menggabungkan begitu ya agama Konghucu dengan Dewan Wihara. Tapi hal itu tidak pernah terjadi sampai sekarang. Bunbio itu memang kelenteng yang sifatnya memang spesifik ya. Jadi begitu kita masuk itu ya Konghucu sudah. Beda dengan kelenteng lain. Ketika kita masuk itu mungkin Senming, misalnya Kong Chok Wan Kong, ya atau Mak Chok Wan Im, ya atau Hok Tik Ching Sin dan sebagainya. Jadi seingat saya memang ada tawaran dari pihak TITD waktu itu dengan alasan supaya tidak ditutup kamu. Karena kalau enggak kamu pasti ditutup kalau gak ada Budanya gitu loh. Jadi kamu gabung aja ke Buddha gitu loh, ya kan? Sehingga akhirnya beberapa kelenteng lain bergabung, tapi Bunbio enggak pernah. Kenapa? Karena ya kita merasa bahwa enggak ada apa-apa kok, enggak ada larangan itu toh. Jadi kadang-kadang memang ada ketakutan yang berlebihan menurut saya. Di samping memang karena di lapangan, di kehidupan bernegaranya kita itu memang ada batasan birokrasi dan itu oknum, bukan aturan yang sebenarnya gitu loh. Karena kalau kita berpijak pada aturan, buktinya orang tua saya bisa kok agama Konghucu tercantum di KTP, tapi memang nggak mudah untuk melawan itu gitu loh, ya kan. Jadi mungkin perlawanan waktu itu hanya sifatnya sporadis, individu-individu tertentu aja gitu, secara personal, bukan dalam kelompok organisasi gitu. Termasuk di Bunbio sendiri waktu itu belum berpikir ke arah ke sana untuk bisa misalnya secara kolektif menguruskan KTP-nya umat misalnya seperti itu, belum ada. Karena waktu itu kita masih ya mungkin cari aman lah
stigma di masyarakat dikatakan bahwa Konghucu bukan agama. Itu cukup keras juga. Bagi yang imannya tipis, oh iya bukan agama ya. Dia sudah ikut yang lain, ikut yang dikategorikan orang-orang agama. Dan orang-orang Bunbyo, saya pernah mempelajari karena memang bidang saya adalah praktisi feng shui. Apa sih sesuatu yang menarik di Bunbyo? Saya sempat mengaji dalam kajian feng shui untuk diri saya sendiri. Ternyata semangat yang ada di Bunbyo itu adalah militer. Yang kita kenal kan umat Konghucu Boktok sebagai simbol umat Konghucu, ya kan, simbol agama Konghucu, yaitu suatu genta dengan pemukul kayu yang berkaitan dengan masyarakat sipil, sehingga Nabi Konghucu dikenal sebagai Boktok. Tapi banyak orang nggak tahu, selain Boktok masih ada satu genta yang namanya Kimtok, yaitu sebuah genta pemukulnya adalah logam juga. Dan saya amati kalau di polsek-polsek, di militer, di kapal perang itu kalau mengumpulkan pakai genta, teng itu kan pemukulnya bukan kayu tapi besi ketemu besi. Jadi Bunbyo besi. Maka saya katakan Kimtok ini semangatnya militer. Makanya orang-orang yang ada di Bunbyo keras-keras wajar, kemudian militan wajar. Terus kemudian saya cari lagi apa sih bahasa-bahasa simbolnya. Nah, saya lihat pada satu sisi ornamen ada simbol pedang yang menggunakan senjata itu kan hanya militer, minimal pendekar lah kalau zaman dahulu. Rakyat sipil nggak boleh, layak. Kalau Bunbyo dikatakan sebagai benteng terakhir, di Bunbyo itu adalah pejuang-pejuang. Sampai diakuinya agama Konghucu seperti saat ini ya munculnya dari Bunbyo, itu tidak bisa kita pungkiri, meskipun ada beberapa orang berusaha menghilangkan sejarah itu. Sama seperti kalau kita berbicara Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, salah satunya adalah Bunbyo adalah pendirinya, dan itu berusaha dihilangkan juga. Pada waktu di kota Surabaya ada siapa sih? Orang sudah tahu loh, mau disembunyikan bagaimana mau tahu, tapi kenapa? Ini generasi muda harus tahu. Bunbyo adalah pendiri Matakin, salah satu ya. Berarti Bunbyo itu punya Matakin, punya, tapi Matakin tidak bisa memiliki Bunbyo. Karena Bunbyo adalah milik umat Konghucu, masyarakat kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Nama saya Wense Lim Tiong Yang. Kegiatan saya secara profesi, saya adalah praktisi feng shui. Yang kedua, kalau di pemerintahan, saya mewakili Majelis Agama Konghucu untuk duduk sebagai anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya. Kegiatan di luar keagamaan saya pun tergabung di dalam Perhimpunan Indi. Kemudian di lintas agama banyak, termasuk Gus Durian, Rumah Bhinneka, Indonesia Merayakan Perbedaan, Forum Beda Tapi Mesra, selalu ada di sana. Intinya saya sangat senang di dalam berorganisasi, berinteraksi dengan banyak suku dan agama. Yang penting saya mencintai Indonesia dan Konghucu. Ya, era reformasi merupakan era yang sangat menggembirakan ya bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi etnis Tionghoa, termasuk pula bagi umat beragama Konghucu. Namun ternyata masih ada saja kendala-kendala yang dihadapi oleh umat beragama Konghucu. Di antaranya adalah masalah KTP dan masalah perkawinan. Jadi meskipun sudah ada kebebasan untuk mengekspresikan kebudayaannya, kenyataannya umat beragama Konghucu tidak bisa mencantumkan agama Konghucu di KTP-nya. Ya, masih banyak orang-orang beragama Konghucu yang terpaksa mencantumkan agama lain, ya misalnya agama Kristen, Katolik maupun agama lainnya. Ya, karena dengan memaksakan diri untuk mencantumkan agama Konghucu karena di situ tidak ada kolom agama Konghucu, ya, yang terjadi nanti malah ada tanda strip begitu ya. Nah, kalau muncul tanda strip artinya orang-orang beragama Konghucu itu dianggap tidak beragama dan ini akan menimbulkan masalah bagi mereka. Nah, selain itu ya, untuk menanggapi kondisi ini
pihak pengurus Kelenteng Bonbio tidak diam saja ya. Ada banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh para pengurus Kelenteng Bonbio ya. Salah satu tokoh waktu itu adalah Bapak Andi Cenggana begitu, yang memperjuangkan ya bersama juga dengan teman-temannya ya agar orang-orang yang beragama Konghucu bisa mencantumkan KTP beragama Konghucu. Nah, kemudian mengenai masalah perkawinan, orang-orang beragama Konghucu ini mengalami kendala, tidak bisa mencatatkan perkawinannya ya. Nah, ini menjadi suatu dilema ya bagi masyarakat ya beragama Konghucu pada waktu itu. Karena kalau perkawinan tidak dicatat oleh pihak catatan sipil, bagaimana dengan nasib anak-anaknya? Anak-anaknya tidak bisa mendapatkan akta lahir ya. Dan ini akan menjadi masalah besar ketika mereka akan menempuh sekolah ya. Pihak sekolah pasti meminta akta kelahiran. Nah, di sini umat Kelenteng Bonbio juga tidak diam saja ya. Pada waktu itu Pak Budi Wijaya yang sebagai salah satu begitu orang Tionghoa beragama Konghucu yang tidak berhasil ya mencatatkan perkawinannya, melakukan gugatan ya kepada kantor catatan sipil, dan melalui waktu yang cukup panjang bertahun-tahun ya akhirnya gugatan itu berhasil dimenangkan. Tapi yang aneh lagi, ketika beliau sudah memenangkan gugatan itu ya, ketika ada umat lain ya ingin melakukan pencatatan perkawinannya ya, itu juga mengalami kendala serupa ya. Nah, waktu itu salah satu pengurus Kelenteng Bonbio yaitu Pak Charles T ya mengalami hal serupa. Perkenalkan, nama saya Sinta Devi Ikasanti Rahayu. Sampai saat ini saya mengajar sebagai dosen di program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Selain saya mengajar di Universitas Airlangga, saya juga mengajar sebagai dosen luar biasa di Universitas Ciputra. Kemudian kegiatan lainnya adalah saya membantu sebagai sekretaris di Perpustakaan Mendayu Agung Surabaya. Selain itu, saya juga menulis beberapa buku, diantaranya adalah buku Bonbio, Benteng Terakhir Umat Konghucu, dan juga buku tentang peran etnis Tionghoa dalam pendidikan di masyarakat kota Surabaya. Jadi ada realita bahwa ternyata kemenangan gugatan Budi Wijaya Laniku itu terhadap kantor catatan sipil ya, itu ternyata tidak berlaku untuk keseluruhan jurisprudensi atau saya kurang paham istilah hukumnya, sehingga untuk teman-teman yang lain yang akan melaksanakan itu juga harus memperjuangkan kembali realitanya seperti itu gitu loh. Nah, ini aneh kan, jadi makanya itu terus yang kemudian dicoba untuk disuarakan oleh teman-teman dari Bonbio melalui Aksubiki bekerja sama dengan teman-teman lintas agama. Nama saya Anuraga Tani Wijaya. Saya mendapat gelar Ciosengnya tahun 2010 ya, kemudian Bonsenya belum lama. Saya di kepengurusan secara organisasi di Bonbio sebetulnya sudah cukup lama. Jadi saya mulai aktif itu di Pakin, ya 90-an ya, 91, 92 gitu kira-kira. Menjadi ketua Pakin, kemudian saya menjadi pengurus juga, saya sempat menjadi sekretaris 2, kemudian sekretaris 1, sampai saat ini saya menjabat sebagai wakil ketua. Saya juga aktif ketika di awal-awal di mana sekolah kemudian membuka diri untuk diadakannya pelajaran agama Konghucu. Saya juga sempat mengajar jadi di beberapa sekolah swasta di Surabaya di tingkat SMP. Kemudian saya untuk yang akhir-akhir ini saya lebih banyak aktif di dalam pelayanan umat, misalnya untuk kegiatan doa untuk orang sakit, untuk doa duka maupun doa suka, seperti pelaksanaan upacara-upacara, peneguhan pernikahan dan sebagainya. Saya Handoko Cokro sebagai Ketua Makin Bonbio
periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2022 dan Ketua Panitia Pembangunan Geraha Bunbyo. Bicara tentang pembangunan Geraha Bunbyo sebetulnya sudah diawali cukup lama, sejak peringatan 1 abad Kelenteng Bunbyo, dan pembangunan Geraha Bunbyo bertujuan untuk sebagai bangunan penunjang kegiatan Kelenteng Bunbyo. Peletakan batu pertama yang rencananya dihadiri sama Bapak Sudomo Margonoto, namun beliau berhalangan hadir karena memang masih pandemi COVID-19. Yang hadir adalah Bapak Alexander Tansil, Bapak Alexander Arifin, dan Ibu Sindunata Sambudi. Visi ke depan menjadikan Kelenteng Bunbyo sebagai pusat pengembangan agama Konghucu dan ajaran Konghucu, dan juga melestarikan dan mengembangkan budaya Tionghoa. Misi meningkatkan pendidikan playgroup, TKA, TKB, dan sampai kita tingkatkan SD dan SMP. Tentang persiapan sekolah Konghucu, kita sudah komunikasikan sama pihak Kapus Bindik Jakarta, sehingga sekolah Konghucu nanti ada budi pekerti dan 3 bahasa, menyediakan sarana prasarana yang lebih baik luas untuk semua kegiatan bidang-bidang yang ada. Tersedianya lahan parkir, sarana olahraga, sarana untuk kegiatan budaya, juga kesenian, dan gedung pertemuan. Dengan adanya pembangunan Geraha Bunbyo ini akan berdampak sangat-sangat positif terhadap altar utama Nabi Gongzhi, sehingga nantinya altar akan bersih dan rapi sebagai tempat ibadah yang nyaman. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota yang telah mendukung dalam pembangunan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Budi Heru Hartono Bowencin yang telah mendukung pembangunan Geraha Bunbyo ini. Kepada Ketua Panitia Kehormatan Bapak Sudomo Margonoto, Bapak Alexander Tansil, Bapak Ongko Digdoyo, Bapak Haji Nurawi, Bapak Usman Arif, Ibu Joyce Lindayanti, Ibu Choi Yosyang, dan semua panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan ucapan terima kasih khusus kepada pengurus Kelenteng Bunbyo yang terdahulu yang telah memberikan peninggalan gedung yang sekarang kita bangun. Saya yakin kalau beliau akan tersenyum melihat bahwa apa yang telah ditinggalkan dan kita bangun dan bisa dimanfaatkan lebih luas. Terima kasih.